Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur kita kembali selalu mempersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Tunggu-tunggu kaum muslimin sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Baiklah, kita lanjutkan berkaitan dengan ilmu faraid ini, sambungan dari yang telah kita sampaikan pada minggu yang lalu, di mana kelompok ahli waris yang mendapatkan setengah harta adalah yang sudah kita bicarakan pada minggu lalu, suami. Masih ada 4 orang lagi atau 4 kelompok lagi yang mendapat setengah. Yang kedua, orang yang mendapatkan 1/2 harta adalah anak perempuan. Ini sesuai dengan ketetapan Allah di dalam ayat 11, in kanat wahidatan falaha nisfu. Jika ada anak perempuan itu 1 saja, maka baginya mendapatkan setengah. Yang kedua yang perlu kita perhatikan, dengan adanya seorang anak perempuan, bagi dirinya yang menjadi syarat atau ketentuan untuk dia ada dalam posisi setengah, andai kata tidak didampingi oleh saudaranya yang semartabat dengannya yang laki-laki. Yang kedua, dia sendiri saja. Tapi dengan keberadaan anak perempuan, tidak ada orang lain yang bisa untuk menggugurkan atau mengurangi hak dia. Dan itu adalah halal dan itu mutlak pemberian daripada hukum yang ditetapkan Allah. Namun punya resiko bagi ahli waris yang lain. Dengan keberadaan seorang anak perempuan, mengurangilah hak daripada cucu perempuan dan tidak mengurangi hak daripada cucu laki-laki dari anak laki-laki daripada si mayit. Hanya mengurangi hak bagi cucu perempuan daripada anak laki-laki. Seharusnya mereka ada posisi yang lebih besar dengan kehadiran seorang anak perempuan. Tidak menghalang cucu perempuan dari anak laki-laki, tapi cucu perempuan 1, 2 atau lebih, ia berada dalam posisi 1/6 saja. Karena diamalkan dengan perintah ayat bahwa bila anak itu anak perempuan 2 atau lebih, mereka punya hak 2/3. Sedangkan kalau sudah diambil hak anak perempuan setengah untuk melengkapi 2/3, maka ada sisa itu 1/6. Maka punya hak cucu perempuan adalah 1/6. Yang kedua, dengan kehadiran anak perempuan, andai kata tidak ada anak laki dan juga tidak ada cucu laki dan tidak ada ayah dan tidak ada kakek, kemudian juga tidak ada saudara kandung yang laki-laki, maka saat itu yang menjadi penghabis pusaka atau yang menjadi asabah, yang mengambil semua sisa adalah saudara yang perempuan yang seibu sebapak. Kalau dia tidak ada, berpindah kepada saudara sebapak.
yang di dalam Islam nanti pembahasan yang lebih rinci bisa kita lihat pada asabah ma'akhiri. Maka dalam hal ini, seperti apa yang pernah kita sampaikan, Allah sangat besar keleluasan yang Allah berikan kepada kita hambanya dalam rangka memberikan daripada milik kita andai kata kita sudah meninggal dunia dalam bentuk wasiat kepada orang-orang yang menurut kita saat hidup ia punya hubungan yang sangat akrab dengan kita. Ia sangat perlu mendapat kasih sayang dan finansial serta harta dari kita. Maka hendaklah kita tahu setiap orang yang dekat dengan kita dan ia bukan sebagai posisi ahli waris, hendaklah itu diberikan hak kepada kita oleh agama, oleh Allah untuk kita memberikan dalam bentuk wasiat kepada dia maksimum sepertiga harta. Misalnya, kita tahu kalau anak perempuan sendiri, posisi cucu perempuan bila tidak ada cucu laki-laki, ia keadaan tidak ada anak laki dan tidak ada cucu yang laki-laki, maka untuk cucu perempuan dari anak laki-laki tidak boleh untuk diberikan wasiat walaupun ia mendapatkan 1/6. Namun cucu kita dari pihak anak perempuan yang mati dekat, apalagi atau perempuan, jelas ia adalah bukan ahli waris karena masih ada keturunan dari pihak laki-laki. Kalau tidak ada sama sekali nasab pihak laki-laki, itu baru dia pada urutan yang kelima sebagai zawil arham. Oleh karena demikian kita tahu dan semua kita sangat sayang, sangat dekat hubungan dan sangat-sangat kita ingin untuk memberikan dan ia menikmati daripada apa yang ada dari kita. Karena mereka rata-rata dalam kehidupan ini, cucu dari anak perempuan itu dekat dengan kakek dan neneknya, tapi dia zawil arham. Maka untuk dia hendaklah sebelum meninggal dunia berikan wasiat kepada siapa saja yang hidup ini dalam bentuk pesan maksimum sepertiga harta berikan kepada mereka para cucu-cucuku daripada anakku yang perempuan, dan itu sudah pasti goal dan berlaku karena dia adalah bukan ahli waris. Dan inilah yang disebut dengan wasiat al-ikhtiyariyah. Yang kedua, yang ketiga, yang mendapatkan 1/2 adalah cucu perempuan dari anak laki-laki, dan ia sendiri tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak sama sekali. Tidak ada anak baik laki-laki maupun perempuan. Ia bukan atas nama kedudukan sebagai ahli waris pengganti daripada ayahnya, tapi ia atas kedudukan sebagai level kedua yang disebut dengan aulad juga. Maka dia punya hak penuh dan mereka tidak ada hubungannya dengan ayahnya ataupun dengan berapa orang dalam satu bapa atau satu ibu. Dan ia kalau sendiri, ia tetap dapat setengah. Syaratnya 3: tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, dan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Boleh daripada orang tua dia, boleh daripada orang tua yang berbeda daripada saudara-saudara ayahnya. Kalau itu tidak ada, anak perempuan, cucu perempuan tersebut dia mendapat 1/3.
dalam kedudukan dia seperdua, maaf, ia mendapatkan seperdua kapasitas dia, bukan pengganti bapaknya dan bukan pengganti anak perempuan. Ia adalah kedudukannya sebagai tingkat kedua, status sebagai aulad dalam perintah Allah. Karena aulad tingkat yang pertama tidak ada, maka aulad tingkat kedua tingkat cucu. Sama seperti kedudukan anak perempuan tadi. Tapi andai kata anak perempuan, dia menggeserkan hanya dalam posisi melengkapi saja, dalam bentuk seperenam bila tidak ada anak laki-laki dan tidak ada cucu laki-laki. Dalam konteks ini, kadang-kadang cucu perempuan, kalau ada anak perempuan seperti pada kasus pertama, bisa saja dia sebagai penyelamat kepada cucu laki-laki. Andai kata dalam sebuah kasus hadir ahli warisnya ada suami, ada ayah, kemudian satu anak perempuan, tambah lagi ada cucu laki-laki daripada anak laki-laki, ada cucu perempuan dari anak perempuan. Ya. Dalam kasus itu, kalau ada ayah si mayit, ada suami, ada ibu, ada anak perempuan satu orang, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini kalau dilihat dalam kedudukan cucu laki-laki dari anak laki-laki, kedudukan dia penunggu. Dia tidak ada jatah bagian, dia penunggu sisa. Dalam kasus itu tidak ada sisa. Tapi cucu perempuan dari anak laki-laki ada fardu, ada kadar, ada bagian seperenam tadi. Mengapa? Kalau dalam kasus yang saya sebutkan tadi, ayah dia seperenam, yang jadi asabah cucu laki-laki dari anak laki-laki, suami seperempat, ibu seperenam, cucu perempuan dari anak perempuan seperdua, cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam. Andai kata dalam kasus itu angka pokoknya 12, dan itu 12, angka pokoknya 12 pembagian, maka hak suami 3, karena seperempat dari 12 3. Ya. Kalau 3 itu berarti kalau 12 dibagi 4 itu 3, berarti seperempat itu hak suami, karena yang meninggal istrinya. Untuk mamak 2, 3 dengan 2 sudah 5. Untuk ayah si mayat 2, 5 dengan 2 sudah 7. Untuk anak perempuan 5. Untuk anak perempuan setengah dari 12, 6. 7 tambah 6 sudah 13. Untuk cucu perempuan dari anak laki-laki, karena dia dapat bagian seperenam, dia 2, sudah menjadi 15. Sedangkan angka pokok inti yang bisa dibagi hanya 12. Jadi cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sedang menunggu adanya yang lebih, enggak, karena yang lebih itu hak dia sebagai asib atau orang yang penunggu sebagai pengambil asabah. Jangankan sisa, untuk yang ingin mendapatkan bagian saja sudah enggak cukup. Untuk ayah 2 bagian, untuk ibu 2 bagian, untuk suami 3 bagian, sudah 2, 4, dan 7. Anak perempuan 6 bagian, setengah dari 12, 7 tambah 6 sudah 13. Cucu perempuan dari anak laki-laki hanya mendapat seperenam 2 bagian, sudah 15. Kalau demikian, hak cucu laki-laki dari anak laki-laki mana? Yang enggak ada. Mengapa enggak ada? Karena kedudukan dia sebagai asabah menunggu andai kata ada lebih dari mereka yang mendapat bagian-bagian tertentu. Nah, dalam hal itu
1/6 hak daripada cucu perempuan dari anak laki-laki bisa untuk bergabung dengan cucu perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, menjadi dia punya hak pada 1/6 yang diperoleh oleh cucu tadi 1/6. Berapa hak dia? Lidzakari mislu hadzil unsayain, tetap 2:1 dengan cucu perempuan daripada anak laki. Dalam konteks itu, yang menyelamatkan cucu laki-laki itu hanya karena ada cucu perempuan. Seandainya enggak ada cucu perempuan, cucu laki-laki tidak dapat apa-apa. Mengapa? Karena ada hadir seorang anak perempuan dan ada ayah, ada ibu dan ada suami, maka sudah bagiannya 13. Kalau 13, angka pokok 12, sudah tidak ada lagi sisa. Otomatis cucu kan cukup sedih. Cucu agam sebagai wali katanya, sebagai asabah, ia tidak punya bagian. Bukan ahli waris, dia ahli waris tapi tidak mendapat bagian. Mengapa? Karena dia penunggu sisa, dan sedangkan dalam pembagian tersebut tidak punya sisa. Bapak Ibu yang berbahagia, saya lanjutkan kepada yang mendapatkan 1/2 tadi, yaitu yang keempat, al-ukhtu li abawai syaqiqah, saudari yang perempuan seibu sebapa, andai kata ia sendiri, andai kata punya syarat-syarat tertentu. Saudari kandung mendapat setengah sebagai ahli waris sesuai dengan amanat yang terdapat dalam surat An-Nisa 176. Ini perintah ayat semua, yaitu di mana ayat tersebut Allah ingatkan, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka akan bertanya kepadamu, akan minta fatwamu ya Muhammad. Katakan, Allah telah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Iza innamru'un halaka laysa lahu waladun, seorang yang meninggal dunia tidak ada baginya anak dan baginya ada saudari kandung satu orang, falaha nisfu ma tarak, bagi saudari kandung punya hak setengah daripada peninggalan. Ya. Yang pertama, tidak ada anak. Anak perempuan tidak ada, anak laki-laki enggak ada, anak di bawahnya enggak ada juga. Ya, cucu daripada anak laki-laki baik perempuan maupun laki tidak ada. Yang kedua, secara vertikal tidak ada ayah dan juga tidak ada kakek. Kalau ada kakek nanti dia bukan dalam posisi nisfu. Jadi cucu perempuan, anak perempuan dan juga ayah, kalau ayah menjadi penghalang, kakek itu adalah bukan penghalang kepada saudari kandung, tapi menghalang dia tidak mendapatkan dalam kapasitas 1/2. Tapi untuk mendapatkan 1/2, ia tidak ada anak sama sekali, tidak ada cucu daripada anak laki-laki baik perempuan maupun laki-laki, tidak ada ya, tidak kakek, dan tidak ada saudara kandung, ia sendiri. Itu 5 syarat. 5 syarat yang ke sidra kakak atau adik sabohyah saboh mak dengan si mayit yang meninggal, maka ia punya hak pusaka setengah. Bukan setengah dari seluruh harta, setengah daripada seluruh bagian yang dijadikan sebagai asal masalah atau angka tempat lahirnya bagian-bagian. Tentu saja masih banyak ahli waris yang lain yang bisa mendapatkan bagian. Kan bukan dia saja. Karena saudari kandung tidak menghalang mama, dan saudari kandung tidak menghalang nenek.
Saudari kandung tidak menghalang saudari seibu. Saudari kandung juga tidak menghalang terhadap suami atau isteri. Saudari kandung ia dapat setengah. Andai kata bersama dengan mereka yang dapat bagian, otomatis setengah yang dia dapat daripada total, seperti anak perempuan yang tadi. Masalah nilainya berapa? Bukan setengah dari 100 juta dia 50, bukan. Setengah dari total harta setelah dibawa dulu kepada angka pokok atau asal masalah berapa, dicari dari bagian-bagian yang ada itu, angka berapa yang habis terbagi. Dan itu adalah merupakan metode yang bagian daripada ilmu faraid yang harus dipahami cara penyelesaian dan pembagiannya. Nah, jadi yang perlu diingat bahwa saudari kandung, baik dia itu kakak atau adik si mayit yang seibu sebapa, bila ada 5 syarat tersebut, ia ahli waris dan hak dia setengah harta. Ya. Apa 5 syarat? Tidak ada anak laki-laki atau perempuan, tidak ada cucu baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada ayah, tidak ada kakek, tidak ada saudara kandung yang laki-laki, maka hak dia setengah. Tapi masih ada orang lain di sampingnya. Kehadiran saudari kandung tidak menghalang siapapun ia. Kehadiran saudari kandung tidak menghalangi orang lain. Yang ada, kehadiran saudari kandung ia punya hak tersendiri tanpa ada orang lain yang tertutup gara-gara kehadiran dia. Kecuali andai kata saudari kandung ada bersama anak perempuan, ada bersama cucu perempuan dari anak laki-laki, maka dia menjadi penghalang, bagi saudara sebapa. Dan ia yang menghabiskan harta pada surah masalah asabah ma'a ghairi. Jadi tidak ada hak wali di situ, yang ada hanya hak saudari kandung. Ya, ini didasarkan kepada ayat 176. Dia mendapatkan setengah. Ini yang keempat. Yang terakhir, yang mendapatkan 1/2 adalah saudari sebapa, lain tidak ada. Kalau saudari sebapa, tentu saja sebapa dengan dia, dengan si mayat, dengan dia satu bapa, dengan syarat yang sama, tambah satu lagi, tidak ada saudari kandung dan tidak ada saudara sebapa yang laki-laki. Dan itulah yang bisa untuk sampai kepadanya untuk mendapatkan 1/2. Hanya 5 kelompok ahli waris yang mendapatkan 1/2. Yang mendapatkan 1/2 5 kelompok, semuanya adalah atas satu orang. Tidak ada kawan dalam kelompok tersebut. Anak satu orang, anak perempuan. Suami satu orang, gak ada orang yang punya suami 2. Kemudian cucu perempuan 1. Kalau 2 sudah lain cerita, 2 atau 3. Kemudian juga saudari kandung 1. Kemudian saudari sebapa juga 1. Jadi penerima 1/2 yang ditetapkan Allah, pemiliknya semuanya adalah sendiri atau satu orang. Tidak ada bagi-bagi. Setengah milik penuh bagi penerima. Milik suami penuh, kalau anak perempuan milik dia, tapi yang penting dijaga dan dilihat adalah dengan syaratnya masing-masing untuk dia ada dalam posisi sebagai orang yang mendapatkan 1/2. Nah, kalau dalam contoh-contoh saya pikir banyak, dan ini
tentu saja untuk dalam contoh akan berbeda-beda dengan berbeda ahli waris lain yang mendampingi keempat orang tersebut. Dengan syarat yang ada, berapa hak dia tergantung siapa ahli waris yang lain. Karena berbeda kehadiran mereka, akan berbeda pula daripada bagian orang lain yang ada di sampingnya. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kami masuki kepada kelompok ahli waris yang mendapatkan 1/4 sebagai ketentuan yang kedua dari 6 ketentuan yang ditetapkan oleh Al-Quran, dan sebelum kita melangkah, sebelum habis yang mendapat bagian tertentu, belum kita masuk kepada cara mendapatkan asabah atau dengan jalan norat atau dengan jalan zawil arham. Ini sudah selesai kelompok 1/2 yang ada di dalam ayat. Masih ada 5 lagi, 1/3, 1/4, 2/3, 1/6 dan 1/8. 5 lagi. Dan inilah yang 6 ini yang wajib kita pahami. Dengan kita amalkan ini, tapi andai kata kita sudah tahu dari awal, tidak pernah meresahkan kepada orang yang meninggal untuk diberikan hak kepada orang yang tidak masuk kemari, karena Allah hanya yang memberikan ini 2/3 dari total harta. 1/3 daripada kekayaan diberikan hak kita sebelum kita meninggal dunia. Mau dikemanain? Dalam bentuk wasiat. Dan sedikit sekali orang kita yang mau memanfaatkan yang 1/3 yang Allah kasih itu, yang bebas kita mau serahkan kepada siapa dalam bentuk wasiat. Tidak hanya kepada orang, bahkan juga bisa kepada lembaga dan juga kepada tempat-tempat yang mulia untuk mendapat pahala. Yang dikenal di dalam istilah wasiat adalah orang yang bersedekah setelah mati, karena paling kikir dia mau bersedekah setelah mati. Kalau masih hidup mungkin kalau kita sedekah nanti habis. Kita sedekah setelah kita tidak ada, itu dalam bentuk wasiat. Sebelum saya lanjutkan kepada ahli waris yang mendapatkan 1/4, maka barangkali ada yang ingin untuk bertanya, maka kami berikan kesempatan dulu untuk bertanya. Silakan kalau ada, Pak. Mungkin ada yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya menanyakan, kalau kita melihat dan mendengar masalah faraid memang sudah biasa terjadi perselisihan di masyarakat. Cuma yang ingin saya tanyakan di sini adalah, mohon apabila ingin menyimpang, jika seorang ayah, hanya ayah atau ibu kita meninggal, tidak meninggalkan harta, tapi meninggalkan utang, apakah ada kewajiban dalam agama kita seperti mendetil masalah pembagian faraid ini? Karena kalau misalnya kita lihat masalah harta, ya nggak tapi masalah harta yang ada dulu. Apakah ada hal yang mendetil seperti pembagian faraid ini untuk juga membagi utang dari orang tua kita? Mungkin itu saja yang dapat saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih. Itulah kita lihat keadilan daripada hak dan kewajiban. Allah memberikan keadilan kepada ahli waris yang ditinggalkan oleh si mayit, bukan keadilan dalam rangka ahli waris berkewajiban kepada si mati, tapi kewajiban ahli waris itu untuk melaksanakan dalam keluarga itu tanggung jawab bagi yang hidup untuk dikelola, dijaga, dididik dan dibina. Serta kalau enggak ada makan, wajib diberi makan. Ke sana keadilan.
Yang kedua, menurut kebutuhan daripada orang dekat dan dekat yang diingatkan Allah untuk kebutuhan finansial, keluhan harta yang diperoleh. Jadi bukan sebagai timbal balik hak kewajiban antara si mayat dengan si mati ataupun dengan si ahli waris. Maka dalam hal ini, sepanjang yang saya baca dalam beberapa sisi, bahkan dalam 4 mazhab sekalipun, utang adalah bukan bagian daripada hak tanggung jawab dalam harta warisan. Utang dilepaskan dulu. Di dalam hukum faraid, utang itu keluarkan dulu. Tidak membicarakan fardu berkaitan dengan hak ahli waris, berkaitan dengan utang. Sehingga dikatakan berapa itu seperti tadi, 1/2, 1/2, 1/5 itu kepada siapa? Itu semuanya hak dia setelah potong min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Itu semuanya setelah potong hutang dan wasiat. Dua-duanya kau hilai, sisanya berfaraid. Lantas kalau demikian, andai kata seorang meninggal dunia tidak ditinggalkan sama sekali tirkah, yang ada dia hutang, yang kebau hutang tagai belanja taputan, harta tidak ada sama sekali. Apakah ada kewajiban ahli waris dalam bentuk fardu atau dalam bentuk wajib untuk membagi hutang-hutang daripada si mayat kepada seluruh ahli waris sesuai dengan porsi andai kata dia punya ditinggal harta untuk mendapat? Tidak. Ya, tidak. Makanya dikatakan seorang yang meninggalkan hutangnya dalam hukum faraid Islam tidak menjadi sebagai beban ahli waris termasuk anak. Tapi andai kata dia punya harta yang ditinggalkan sama dengan jumlah hutang, nah rumah tabah, nah tangan tabah, nyata hitung yung rumah dengan yung tangan, ubepah nilai hutang yang kagem hutang segala meninggal. Nah hutang 50 juta, yung rumah dengan tangan pipah 50, otomatis ia tidak ada tirkah atau maurus, tidak ada harta warisan. Ubena 50 juta wajib untuk bayar hutang gannya. Kan kita nyoba bayar, hanya wajib ke bayar oleh ahli waris. Tapi ahli waris wajib cok harta ganyan hanjit pajung mentina pi bayar hutang. Ini pajung. Tabak berkata mimba diwasiatin, liah berwasiat, liah hutang. Nah tinggal. Nah kalau ada tinggal itu milik ahli waris. Kalau tidak ada, lantas sekarang hutang 100 juta, kekayaan 50, kan tak banyak nak tinggal tepuk. 50 wajib bayar dengan harta roh. 50 hana wajib. Cuma mana? Hana wajib artinya menyohana ke bayarnya, hana berdosa ke ahli waris. Biar. Tapi almarhum yang meninggal dunia, ia tersangkut dengan hutang itu sampai hari kiamat. Menyayang ke ahli waris ketimbang nekauri gad bayar hutangnya. Lebih gad bagi ahli waris daripada ke kauri raya jauh bina pengen bayar hutangnya lebih bagus. Karena ini umdah. Kalau itu umdah, hutang umdah. Ruhul mu'min mu'allakun bidaini hatta yuqdalah. Nyawa orang mukmin terkatung-katung dengan hutang sampai hutang itu ditunaikan. Jadi menyegetim ahli waris kasih sayang sebagai bentuk amalan pengabdian, menyoana nyangke sebagai
guna kira buat yang paling mulia dalam rangka untuk berbuat baik kepada orang tuanya, lepaskan daripada ketergantungan yang itu. Kalau enggak, hari akhirat nanti la dinarun wala dirhamun, kata Rasul. Di situ tidak ada dirham dan tidak ada dinar. Maka yang dibutuhkan saat ini untuk bayar hutang dengan amal harus bayar dia. Menyohana amai god dengan bayar hutang, dengan amai bro gop bayar tunggunya. Gelanto bayar hutang. Tapi dia nak boleh bayar ngempeng. Mutang ini peng, mutang temen, anak boleh bayar temen ke dia, anak boleh temen dia ada di macam. Berarti bayar ngempuk, amai, anak amai, mayang pikul, hanya mereka wajib nanti kadang-kadang, 3 gol telat wajib, bayar dengan buat berogok kegaknya. Adik tamah lom, buat yang kana diketanya berogok. Maka kekuin Nabi mana? Kiban tu mama telah hutangnya. Kalau mau ahli waris membayarnya, tapi tidak dalam bentuk wajib, tapi itu adalah salah satu yang sangat diharapkan, maka kata Nabi, ad-dainu dainani, kata Rasul. Hutang itu ada 2 macam. Satu macam hutang, seseorang yang berhutang tapi ia sangat minat untuk membayarnya, tapi dia belum sempat membayarnya dan tidak ada kemampuan untuk membayar. Dalamnya kemudahan untuk bayar hutang, fa ana waliyullah, saya wali yang akan membayar itu. Berasal loan bayar, bermakna ana waliyullah, negara bayar, Baitul Mal bisa ambil wang bayar hutang orang itu. Hutang siapa? Hutang orang yang ia hidup dan saat hidup ia melarat, saat melarat ia berhutang, tapi belum diberikan kemudahan oleh Allah untuk membayar hutang tersebut. Dan orang pautang pihana ingin untuk berlepas, nanti bayar di negara lebih pelepas orang god kerana iganya putus perut ataupun sengsara dalam ekonomi. Tapi hutang yang kedua, ada orang yang berhutang dan ia tidak ada keinginan untuk membayarnya, bukan tidak mampu, hanya ingin ataina ketempatan karena kemudahan, dia tak berfikir untuk bayar hutang. Terus buat lagi perencanaan lebih besar itu, selalu tidak ada kemampuan untuk bayar hutang. Dan itulah yang disebut dengan ia di akhirat nanti bayar hutangnya dengan amalnya pada hari yang tidak ada dirham dan tidak ada dinar. Oleh kerana demikian, katanya juga dalam rangka hutang, menyogi pegah di dalam kitab syarah Nihayatul Zain, kitab syarah daripada juga Qurratun yang versi yang lain, beda sedikit dengan I'anatul Talibin, itu juga syarah Qurratun ini Nihayatul Zain juga syarah I'anatul Talibin. Apa kata dia? Hutangnya bagi sidra orang yang gedang bahawa genyan payah dat bayar hutang, maka baginya nah yang tingkat harum hutang. Baik pakat mula dulu. Orang yang berhutang, bahkan ia sebenarnya tidak mudarat, menampakkan ia sebagai seorang yang sangat mudarat. Yang juga itu adalah tidak boleh dihutangkan bahkan harum hutang. Ada orang yang mudarat tapi kepelemah raga urang cukup mampu tak ulah berhutang. Kebut mana cukup mudarat kan pegah bebut, karena itu tadlis, menipu dan membuat orang terkecoh. Kemudian ada orang yang sangat mudarat, menyohan taputang, ia mati ataupun terancam jiwa. Kalau yang kondisi seperti itu wajib untuk kita menghutangi dia dan nunggu sampai kemampuannya. Tapi orang yang tidak sangat butuh dan ia susah menurut ijtihad dan dhan, indikasi-indikasi ada dia itu susah bayarnya, dan ia itu tidak ada keinginan dan tidak semangat untuk bayar hutang, untuknya itu tidak disunatkan untuk menghutanginya. Maka hutang urangnya na yang hukum wajib, hutang urang na yang hukum sunat, hutang urang na yang hukum haram. Ya, jadi kon sunat mendung tingkat pu bagaimana orang mutang kiban kita nyu hutang antara kita nyu dua yang payah ile nyu kedudukan ci pu bak sunat sebagai nilai tahun
Adanya bunga untuk yang berakan hantar-hantar pakai, nya bunga untuk buka pakai. Dia tak tanya, dia nyan pah jo hana pah ganya melupa dia kitanya olehnya bermusuhan. Jadi yang saya baca dalam beberapa literatur dan wajib yang sifatnya yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkih hana kepada ahli waris. Cuma apa juga keadilan dalam bentuk kepada ahli waris dilihat kepada kemauan dan juga keperluan penggunaan kepada mereka yang masih hidup untuk masa depan mereka, sehingga sampai anak kecil bahkan anak dalam kandungan pun punya hak yang sama dengan anak yang sudah kahwin, sudah punya cucu. Sama-sama anak agam tabah baru galau melahir pergi dalam kandungan. Nah lain karya-raya bahkan kalau berkahwin. Nyan hak anak agam yang banyak dalam kandungan dengan hak orang agam yang katuha yang raya-raya bahkan kakaya tu sama diberikan. Mengapa sama? Ini yang kandungan ini juga dia butuh biaya yang sangat besar dalam menjalani kehidupan nanti untuk keperluan mereka menjalankan atau mereka membutuhkan uang dalam rangka harta itu untuk menjalani kehidupan yang barangkali juga satu saat ia akan sampai kepada sebesar abangnya yang sudah mandiri, maka punya hak yang sama. Hana menurut igata ubur, menurut ubur, igata raya menurut raya. Kalau lagi yang gejo kepada kedudukan anak itu dengan hubungannya dengan si mayat, maka punya hak yang sama. Saya fikir itu yang saya pahami deh, yang saya pahami. Jadi nanti kalau ada referensi yang lain boleh kita sharing untuk barangkali keterbatasan daripada apa yang saya pahami dan apa yang saya baca. Saya fikir waktu Isya sudah masuk, Pak. Ya alhamdulillah. Sampai di sini dulu pembahasan kita, lebih kurang saya mohon maaf. Insya-Allah nanti di masa akan datang akan kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi